Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمعوا قول الله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Lalu salah seorang dari dua orang anak gadis tersebut datang menemui Nabi Musa dengan sangat malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu ke rumah untuk membalas jasamu telah membantu memberi minum ternak kami. Surat Al-Qasas ayat 25. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, dia telah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika engkau tidak malu maka perbuatlah apa yang sekehendakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kembali kita perbaharui kesyukuran kita kepada Allah, memuji segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dimudahkan beramal soleh. Itulah semua nikmat yang abadi yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang layak kita bahagia ketika dia bertambah.
Dan itulah nikmat yang layak kita berduka ketika dia berkurang dalam diri kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa dapat berpegang teguh dengan warisan yang beliau tinggalkan. Selama kita berpegang teguh dengan warisan yang beliau tinggalkan, niscaya kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitunya Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin hamba Allah sidang jemaah Jumat yang mulia, tema khutbah kita kali ini adalah jika anda tidak malu, berbuatlah sesuka dirimu. Tema ini kita ambil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara warisan yang masih diingat oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Malu adalah akhlak yang sangat mulia, adalah perilaku yang sangat terpuji. Dia merupakan identitas orang-orang yang beriman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, al-haya'u minal iman. Malu itu indikasi keberimanan. Bila seseorang masih punya rasa malu dalam dirinya, maka itu pertanda dia masih memiliki iman di dalam dadanya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adzra'i fi khidriha. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pemalu, melebihi pemalunya gadis perawan di rumah dalam pingitannya. Idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu min wajhi. Kalau beliau melihat sesuatu yang beliau tidak suka, kami langsung tahu itu dari wajahnya yang merona merah karena beliau malu. Maka malu adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu adalah ciri mulia dan terhormatnya seseorang. Dan malu, kata para ulama, maknanya adalah rasa enggan, ketidakinginan, ketidakmauan untuk melakukan kesalahan. Malu, kata para ulama, adalah enggan, tidak mau untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan tercela. Itulah yang dikatakan malu. Dan malu dalam makna ini adalah sebuah yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 25 surah Al-Qasas yang baru saja kita bacakan di pembukaan khutbah ini menggambarkan perilaku salah satu di antara dua anak gadis di negeri Madian, tempat Nabi Musa kabur karena dikejar oleh pasukan Fir'aun ketika beliau tersalah telah membunuh salah seorang dari pengikut Fir'aun. Musa terdampar di sebuah negeri, disaksikannya sekelompok orang sedang memberi minum binatang-binatang ternaknya. Lalu di sisi lain ada dua wanita yang menepi, menunggu giliran. Ketika orang sudah sepi, baru kedua wanita ini memberi minum binatang ternaknya. Nabi Musa heran, semua yang pergi memberi minum binatang ternak semua laki-laki. Ini kenapa perempuan? Aneh, tidak wajar. Kenapa dua anak gadis pergi pula petantang-petenteng keluar mengembala ternak, memberi minum. Tapi keduanya masih menjaga harga diri, tidak masuk ke dalam keramaian kaum lelaki. Dia tunggu dulu hatta yusdirar ri'a, sampai sudah sepi baru kami memberi minum binatang ternak kami. Nabi Musa bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka memberi alasan, kedua orang tua kami sudah tua renta, hanya kami yang bisa membawa binatang ternak untuk diberi minum.
Akhirnya Nabi Musa menyelesaikan tugas itu. Dia yang membantu memberi ternak, sehingga hari itu kedua anak gadis ini cepat pulang ke rumah. Dan ayahnya yang sudah tua renta heran, kok cepat hari ini anaknya pulang. Lalu mereka ceritakanlah kisahnya. Akhirnya salah satu di antara keduanya ditugaskan oleh ayahnya, karena sang ayah sudah tua renta, untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumah, membalas jasa kebaikannya. Maka Allah gambarkan akhlak wanita ini. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah seorang di antara keduanya datang menemui Musa berjalan penuh malu. Malu adalah tanda kesolehan. Malu tanda terhormat dan punya harga diri. Maka akhlak ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika menjelaskan hadis Uqbah bin Amr al-Ansari yang kita sampaikan di pembukaan khutbah ini, mengatakan 3 makna perintah Rasulullah. Jika anda tidak malu, berbuatlah sesuka anda. Ada 3 maknanya. Pertama, perintah ini mengandung ancaman. Kalau anda nak malu, silakan buat apa saja yang anda suka, tapi siap akan menanggung azab, siap akan menanggung siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbuat dosa, silakan berbuat maksiat, silakan berbuat apa saja yang dimurkai oleh Allah. Kalau anda nak malu, silakan. Maka ini kata para ulama hadis, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makna mempersilahkan berbuat seenaknya. Seperti juga orang tua kita waktu kita kecil-kecil, kalau kita ditegur, hari hujan lebat kita main hujan keluar, kita masih dalam rumah ingin main, maka orang tua kita berkata, cobalah kalau berani main hujan. Itu bukan maknanya kita disuruh pergi main hujan, tapi kita sedang diancam, jangan main hujan. Maka sama maknanya ketika Rasulullah mengatakan, jika anda tidak malu, berbuatlah sesuka anda. Itu adalah ancaman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, perintah Nabi berbuat sesukanya bila anda tidak malu adalah malu merupakan benteng terakhir. Malu merupakan penghalang terakhir seseorang agar tidak jatuh kepada dosa dan maksiat. Kalau benteng terakhir ini sudah tidak ada, seseorang akan jatuh kepada berbagai dosa dan maksiat. Jika anda tidak malu, artinya anda tidak lagi memiliki sifat malu, maka anda akan jatuh kepada berbagai dosa. Anda akan berani berbuat maksiat, bahkan di depan khalayak sekalipun anda menjadi berani terang-terangan berbuat dosa, karena rasa malu sudah hilang. Berarti terkandung di dalamnya, hati-hati, jaga terus akhlak yang bernama malu. Bina terus akhlak yang bernama malu. Suatu hari ada seorang sahabat memberi nasihat kepada sahabat yang lain. Apa yang dinasihatinya? Anda jangan terlalu pemalu. Jangan terlalu pemalu, tidak bagus. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Jangan anda nasihati orang yang punya sifat pemalu. Biarkan, karena itu adalah akhlak yang mulia. Yang harus dinasihati adalah orang-orang yang enggan berbuat baik, enggan berbuat ketaatan. Itu bukan malu namanya, itu adalah minder, dan itu tercela. Misalnya kita datang ke sebuah masjid, waktu solat sudah segera masuk, tidak ada orang yang azan. Lalu ada seseorang berkata kepada kita, tolong azan, waktu sudah masuk. Aduh, malu saya azan. Salah itu kaum muslimin. Itu bukan tempatnya mengatakan malu. Berbuat baik tidak boleh malu. Berbuat dosa yang harus malu. Tidak berani berbuat kebaikan, itu namanya minder, dan minder itu tercela. Yang ketiga, para ulama hadis mengatakan makna dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anda tidak malu, berbuatlah sesuka anda. Para ulama hadis mengatakan, bila malu masih bersemayam dalam diri kita, bila kita terus merawat sebuah akhlak yang bernama malu ini, maka dia bisa digunakan sebagai barometer, bisa digunakan sebagai standar untuk kita dalam berfatwa kepada diri kita, ini mau kita perbuat atau tidak.
Sekira-kira perbuatan ini menimbulkan rasa malu, berarti enggak kita kerjakan. Sekira-kira perbuatan ini tidak menimbulkan rasa malu, kita kerjakan. Malu bila asli dalam diri kita bisa dijadikan sebagai alat ukur. Fastafti qalbak, minta fatwa ke dalam hati kita. Makanya suatu hari Rasulullah SAW mendefinisikan dosa kepada para sahabat. Apa itu dosa? Kata Rasulullah SAW, dosa itu adalah ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihan nas. Dosa itu apa? Dosa adalah sesuatu yang tidak tentram di hati kita dan kita enggak suka kalau ketahuan sama orang lain. Sekira-kira kalau itu kita perbuat di depan publik, kita enggak suka, kita enggak enak, berarti perbuatan itu adalah dosa. Ini hanya ada bila dalam diri kita masih bersemayam sifat asli yang mulia yang bernama al-haya, sifat atau sikap malu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama sudah mendefinisikan bahwa yang dikatakan malu adalah tidak mau, enggan dan tidak ingin melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Hari ini kita hidup di tengah keterkikisan rasa malu. Apalagi perkembangan teknologi informasi membuat akhlak yang mulia dan menjadi benteng terakhir kita ini semakin pudar. Makhluk yang bernama perempuan yang pada dasarnya adalah pemilik asal sifat malu. Walaupun laki-laki juga wajib memiliki sifat malu, karena baginda Nabi SAW sangat-sangat pemalu, melebihi gadis perawan dalam pingitannya. Betapa hari ini kemajuan teknologi, informasi, berbagai aplikasi dan kebiasaan-kebiasaan media sosial telah memikis rasa malu. Seorang perempuan tidak malu lagi mempertontonkan auratnya. Bahkan kadang suami istri menjajakan foto-foto mereka bermesraan di mana-mana di media sosial, menjadi konsumsi publik. Bahkan sampai kepada tingkat berjoget, bergoyang. Sungguh sudah tidak ada lagi rasa malu. Suami seperti tak punya rasa cemburu ketika istrinya tersebar fotonya di mana-mana dalam posisi yang tidak layak. Seorang ayah seperti hilang wibawa dan harga diri ketika anak-anak gadisnya mengumbar aurat, tampil di mana-mana. Seolah-olah tidak saja anak, orang tua pun juga sudah kehilangan akhlak malu. Sudah begitu banyak orang berani mempertontonkan dosa dan maksiat. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh kepada dosa dan maksiat. Orang beriman kalau berdosa segera menyembunyikan dosanya, menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menutupnya dan segera mengiringinya dengan amal soleh. Tapi dari waktu ke waktu orang bahkan kadang bangga dan menjadikan sumber penghidupannya dari tindakan-tindakan yang tidak tahu malu.
mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini merupakan benteng yang terakhir, merupakan penahan laju perbuatan buruk dan dosa yang terakhir. Begitu dia tumbang, maka segala-galanya mungkin diperbuat oleh anak manusia. Bahkan hari ini kita sedang menghadapi kebejatan moral yang luar biasa. Tidak saja kebejatan moral antar lawan jenis, na'udzubillah, sekarang sesama lawan jenis orang tidak malu pula melihatkan status-statusnya, na'udzubillah. Binatang saja tetap saja menikah jantan dengan betina, tetapi manusia jantan sama jantan, betina sama betina melakukan perbuatan dan hubungan-hubungan yang bejat. Sungguh kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, menjadi kewajiban kita selaku ayah, kepala rumah tangga, membentengi rumah kita masing-masing, mendidik dan membangun adab akhlak malu kepada anak-anak kita, dimulai dari diri kita, istri, dan kemudian anak-anak kita, karena itulah benteng utama kita yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati, menjaga jiwa dan raga kita agar senantiasa memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu hayaan minal adzra'i fi khidriha, paling pemalu bahkan melebihi gadis perempuan perawan di dalam pingitannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والكورونا وسيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.